Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian dari fungsi pertidaksamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerjakan soal-soal pertidaksamaan kuadrat seperti berikut. Nah, di sini ada soal, buatlah daerah himpunan penyelesaian dari fungsi pertidaksamaan Y besar sama X kuadrat ditambah X kurang 6 dan Y kecil sama min X kuadrat ditambah 4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggambarkan bentuk dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat ini. Tentu saja untuk menggambarkannya kita harus bisa dulu menggambarkan fungsi kuadratnya. Nah, bedanya dengan materi yang kemarin, di sini kemarin tandanya adalah sama dengan, karena dia masih fungsi kuadrat. Nah, sekarang karena dia pertidaksamaan, berarti nanti di sini akan ada tanda bisa saja nanti besar sama atau kecil sama. Nah, sekarang kita akan membuat pertidaksamaan kuadrat yang pertama ini dulu. Jadi untuk yang pertama itu bentuknya adalah Y besar sama X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita robah ini menjadi sama dengan dulu, supaya dia menjadi fungsi kuadrat. Tujuannya adalah kita akan menggambarkan gambar parabolanya terlebih dahulu. Nah, langkah kemarin menggambarkan fungsi kuadrat adalah yang pertama, kita harus perhatikan nilai A-nya. Nah, di sini nilai A-nya adalah, kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 1 juga, dan C-nya adalah min 6. Nah, ternyata A-nya positif. Berarti kalau A-nya positif, berarti gambar parabolanya nanti akan terbuka ke atas seperti ini. Kemudian langkah kedua kemarin, kita akan menentukan titik potong sumbu X-nya. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kemarin kita misalkan Y-nya dengan 0. Berarti ini jadinya X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini kan kita faktorkan kemarin. Nah, ini kita faktorkan, berarti ini X. Kita cari angka yang hasil kalinya min 6 dan jumlahnya adalah positif 1. Berarti angkanya adalah positif 3 dengan min 2. Karena 3 dikali min 2 adalah min 6 dan 3 ditambah min 2 adalah positif 1. Berarti dari sini kita dapatkan X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Kemudian X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2, pindah ruas dia. Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 2,0. Nah, ini dia titik kita yang pertama. Kemudian yang kedua, berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kemarin untuk mencari titik potong dengan sumbu Y ini mudah saja, cukup kita lihat nilai apa? Kita lihat nilai C-nya. Kenapa? Karena untuk titik potong sumbu Y ini X-nya kita misalkan dengan 0, berarti kita cukup lihat nilai C-nya saja. C-nya di sini adalah min 6. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Nah, terakhir kita cari titik puncaknya. Titik puncak kemarin terdiri dari XP dan YP. Nah, untuk mencari XP kemarin rumusnya adalah min B per 2A. Kita masukkan B kita adalah 1, berarti ini min 1 per 2 dikali A kita juga 1. Berarti XP kita adalah min setengah. Nah, untuk mencari YP, kemarin kan ada dua cara. Bisa kita masukkan nilai XP ini ke soal kita atau ke fungsinya, atau juga bisa kita pakai rumus. Nah, petunjuknya kalau XP-nya ini bulat, kalian bisa memasukkannya langsung ke soal untuk mendapatkan YP-nya. Tetapi kalau nanti XP-nya ini pecahan seperti ini, kalian akan kesulitan kalau kalian memasukkannya ke sini. Jadi kalian boleh pakai alternatif kedua, yaitu dengan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per min 4A. Nah, tinggal kita masukkan. B kita adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 6 per min 4 dikali 1. Berarti di sini kita dapatkan
Ini 1, ini min 4 kali 1 min 4 dikali min 6 positif 24. Berarti ini jadinya 25 per min 4. Atau boleh juga kalian rubah ini menjadi pecahan campuran supaya nanti mudah menggambarnya. Berarti ini adalah min 6 1 per 4. Sehingga kita dapatkan titik puncak kita adalah min setengah, min 6 1 per 4. Nah, ini dia. Nah, kemudian berikutnya kita buat pula untuk fungsi kuadrat yang kedua, yaitu y kecil sama min x kuadrat ditambah 4. Kita rubah ini menjadi sama dengan, sebentar dulu, berarti ini min x kuadrat ditambah 4. Kemudian kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya adalah min 1, B-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada variabel X. Kemudian C-nya adalah 4. Nah, sama seperti tadi, kita lihat nilai A-nya. Nilai A-nya ternyata negatif. Kalau nilai A-nya negatif, berarti nanti parabola kita akan terbuka ke bawah seperti ini. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti kita misalkan y-nya dengan 0 ya. Berarti ini jadinya min x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, karena x kuadratnya ini negatif, berarti ini kita kalikan dengan negatif supaya kita mudah memfaktorkannya. Berarti ini berubah menjadi x kuadrat dikurang 4. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Berarti ini x, kita cari angka yang hasil kalinya min 4 dan jumlahnya 0 karena x-nya tidak ada. Nah, ini langsung saja positif 2 dengan negatif 2. Karena 2 kali min 2 min 4 dan 2 tambah min 2 adalah 0. Berarti dari sini kita dapatkan x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Kemudian ini x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 2,0. Berikutnya kita cari titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y-nya berarti X-nya yang 0. Atau cukup kita perhatikan nilai C-nya saja. C-nya di sini adalah 4. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4. Terakhir kita cari titik puncak. Titik puncak XP, YP-nya berarti XP-nya sama dengan min B per 2A. Nah, karena B-nya adalah 0, berarti 0 dibagi apapun hasilnya nanti akan tetap 0. Nah, ini mencari YP-nya lebih mudah kita memakai cara substitusi. Jadi 0 ini kita masukkan ke dalam soal kita. Berarti ini jadinya min 0 kuadrat ditambah 4. Berarti ini adalah 4. Sehingga titik puncak kita adalah 0,4. Nah, berikutnya kalau masing-masing fungsi kuadratnya sudah kita jabarkan seperti ini, kita langsung membuat gambarnya. Kita lihat di sini. Ini paling kecilnya min 6/4 untuk sumbu Y-nya. Dan paling besarnya adalah 4 untuk sumbu Y-nya. Berarti kita taruh ini di tengah-tengah saja. Oke. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kita gambarkan masing-masingnya. Untuk yang pertama dulu. Untuk fungsi kuadrat yang pertama tadi titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0. Nah, ini skalanya tolong diperhatikan. Kalau kalian berarti bisa pakai buku kotak-kotak nanti. Berarti ini adalah min 3. Kemudian 2,0. Nah, ini adalah 2. Berarti ini adalah titik potong sumbu X-nya untuk fungsi kuadrat yang pertama. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6. Berarti di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Kemudian titik puncaknya adalah min setengah. Berarti min setengah karena ini min 1. Berarti min setengah kira-kira di sini. Ini min 6 tadi. Kemudian min setengah, min 6 1/4 kita kira-kirakan saja di sini. Nah, sehingga nanti
gambar dari fungsi kuadrat yang pertama kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, oke, ini adalah, nah ini baru fungsi kuadrat. Kita akan membuat Y besar sama dari X kuadrat ditambah X kurang 6. Nah, bagaimana cara mempunyai tanda pertidaksamaan besar atau kecil? Berarti kita nanti akan mengarsir gambar ini. Nah, cara mengarsirnya adalah dengan titik ujinya. Nah, sekarang kita uji untuk Y, ini titik ujinya ya, Y besar sama X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, titik uji yang kita ambil biasanya adalah 0,0. Nah, tapi tidak harus 0,0, tapi yang paling mudahnya adalah 0,0. Nah, 0,0 ini kita masukkan ke, ganti Y-nya dengan 0, ini juga ganti dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan nanti kalimat adalah 0 besar sama dari min 6. Nah, kalian teliti dulu 0 besar sama dari min 6. Ini kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Nah, ini ternyata adalah kalimat yang benar. Artinya apa? Di titik 0,0 daerahnya adalah daerah yang benarnya. Nah, berarti kita akan mengarsir daerah yang benarnya. Nah, 0,0 di sini dan ternyata 0,0 adalah daerah yang benar, berarti kita arsir daerah yang benar. Berarti arsirannya nanti adalah di dalam ini. Oke, baca dulu. Nah, berikutnya berarti ini adalah gambar dari Y besar sama X kuadrat ditambah X kurang 6. Jadi caranya gambarkan fungsi kuadratnya, kemudian kalian uji untuk mengarsir daerah yang benarnya. Sekarang kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua tadi gambarnya terbuka ke bawah ya, titik potong sumbu X-nya adalah min 2, berarti min 2 di sini. Kemudian 2 juga di sini kebetulan sama. Kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4, berarti kira-kiranya 1, 2, 3, 4. Kita perkira-kirakan di sini. Nah, kemudian kebetulan titik puncaknya juga 0,4 di sini. Nah, karena dia terbuka ke bawah, berarti kita hubungkan ini min 2, 2 dengan 4, terbuka ke bawah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini dia kan gambarnya seperti ini. Nah, gambar ini boleh kalian lanjutkan. Nah, supaya kelihatan perpotongannya. Perpotongan antara dua buah pertidaksamaan kuadrat ini. Nah, kemudian kita uji. Ini adalah gambar Y kecil sama min X kuadrat ditambah 4. Kita uji. Y kecil sama min X kuadrat ditambah 4. Titik ujinya masih sama, yaitu 0,0. Berarti ini kita tukar dengan 0 kecil sama ini 0 semuanya. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan titik uji 0,0 ini otomatis di sebelah sini kita dapatkan nilai C-nya yaitu 4. Nah, sekalian lihat kalimatnya 0 kecil sama 4. Itu kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Itu adalah kalimat yang benar. Artinya apa? Di titik uji 0,0 daerah yang ini. Nah, 0,0-nya di mana? Di sini kan? Berarti ini adalah daerah yang benarnya. Berarti kita akan mengarsir daerah yang benar ini dengan perbatasan fungsi kuadrat yang ini. Berarti arsirannya seperti ini. Ini dia arsirannya. Nah, ini boleh kalian lanjutkan sampai ke bawah. Sehingga nanti akan kelihatan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya? Yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terarsir 2 kali. Jadi dia terarsir di pertidaksamaan yang pertama dengan spidol warna merah dan juga terarsir di pertidaksamaan kedua dengan spidol warna biru. Berarti yang menjadi HP-nya yang mana? Nah, yang menjadi HP-nya adalah daerah yang ini. Yang ibu hitamkan ini. Nah, ini dia. Berarti HP-nya adalah ini yang di tengah ini. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah yang ini.
yang terarsir 2 kali oleh pena warna merah dan pena warna biru. Oke anak-anak Ibu harapkan kalian mengerti dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.